Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Apakah Fadlizon seorang teroris? Apakah Fadlizon terkait dengan jaringan teroris? Apakah Fadlizon membantu mendanai tersangka teroris dan organisasi yang diduga merupakan bagian dari jaringan teroris? Apakah Fadlizon tahu dia membantu tersangka teroris dan organisasi teroris? Rangkaian pertanyaan ini mengemuka saat ini gara-gara kelakuan Eko Kuntadi, salah seorang host Cokro TV pada 14 Maret. Di akun Twitternya, Eko menampilkan foto lama Fadli yang sedang sumringah menyerahkan bantuan $20.000 Amerika kepada seorang berompi. Foto itu merupakan tangkapan layar dari akun Twitter Hilal Ahmar Society alias Hasi yang menyatakan terima kasih terhadap Fadli atas bantuan dan kepeduliannya terhadap krisis kemanusiaan di Suriah. Twitter Hasi itu diunggah pada 29 Mei 2015. Di dalam gambar itu juga termuat keterangan bahwa bantuan itu diberikan untuk pembangunan rumah sakit lapangan Salma, Suriah. Terhadap foto itu, Eko berkomentar begini di akun Twitternya 14 Maret. Hilal Ahmar Society penanggung jawabnya adalah dokter yang kemarin ditembak Densus 88 karena melawan saat mau ditangkap. Lembaga ini adalah jaringan teroris yang banyak mengirim gerombolan ke Suriah. Keesokan harinya Fadli melengkapi lagi komentarnya begini. Di sebelah Fadli adalah Angga Dimas. Dia sudah ditangkap Densus 88 karena keterlibatannya dalam jaringan teroris, termasuk aktivitasnya dalam Hilal Ahmar Society Indonesia. Eko kemudian menulis lagi, menurut informasi, Hilal Ahmar dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh PBB pada Maret 2015. Sementara Fadlizon menyumbang Hilal Ahmar pada Mei 2015. Sebagai wakil ketua DPR, gak mungkin Fadli gak tahu informasi itu. Jadi, Fadli memang sengaja mendanai gerakan teroris. Supaya Anda gak bingung, saya jelaskan sedikit hubungan satu sama lainnya. Pertama, Fadli menyerahkan bantuan $20.000 pada 29 Mei 2015. Kemudian bantuan itu diserahkan kepada Angga Dimas Perdana. Angga baru saja ditangkap Densus 88 karena dugaan keterlibatannya sebagai teroris dalam Hasi yang sejak Maret 2015 sudah dinyatakan PBB sebagai organisasi teroris. Ketiga, penanggung jawab Hasi adalah Dr. Sunardi yang juga beberapa hari lalu ditembak Densus 88 karena berusaha melawan penahanan oleh polisi atas dugaan keterlibatan dalam terorisme Jamaah Islamiyah. Dalam foto tersebut memang tidak ada sama sekali penyebutan Hasi, tapi yang mengunggah foto dan berterima kasih pada Fadli adalah akun Hasi. Fadli sendiri pada Mei 2015 membalas dengan doa bagi Hasi. Bagi Eko, segenap fakta itu menunjukkan adanya keterkaitan Fadli dengan Hasi, Dimas, dan mungkin Dr. Sunardi yang semua diduga berada dalam satu jaringan terorisme. Benarkah begitu? Fadlizon sudah buka suara. Melalui akun Twitternya dia bilang tweet Eko itu adalah fitnah dan tuduhan keji. Menurutnya yang terjadi saat itu adalah dia bersama Fahri Hamzah memberikan bantuan simbolis kepada rakyat Suriah sejumlah $20.000 yang dikumpulkan Forum Indonesia Peduli Syam atau FIPS. FIPS yang berkunjung diwakili oleh Bahtiar Nasir, Mustafa Nahra, dan Ahmad Mihdan. Jadi kata Fadli, uang itu bukan uang dia, melainkan uang masyarakat yang dikumpulkan FIPS. Dana itu akan disalurkan untuk rumah sakit, makanan, serta pakaian bagi pengungsi korban perang. Fadli berdalih, ia memang biasa melakukan acara semacam itu sesuai dengan tugasnya sebagai wakil rakyat. Dalam penjelasannya tidak ada satu kali pun Fadli menyebut nama Hilal Ahmar Society dan Angga Dimas Perdana. Apakah kita perlu percaya pada Fadli? Fadli mungkin saja bukan teroris. Tapi pernyataan-pernyataannya selama ini mengesankan antipatinya pada gerakan penumpasan terorisme di Indonesia. Dia beberapa kali menyatakan Densus 88 atau Detasemen Khusus Anti Teror 88 sebaiknya dibubarkan saja. Dia menuduh Densus 88 dibuat oleh negara
atas dasar Islamofobia alias kebencian pada Islam. Dia dengan jumawa mengatakan tidak ada itu terorisme yang dilakukan kelompok-kelompok Islam. Menurutnya itu semua adalah ancaman yang direkayasa Amerika Serikat. Indonesia sekedar mengikuti agenda kepentingan Amerika Serikat. Seruannya agar Densus 88 dibubarkan bahkan ia lontarkan setelah rangkaian aksi teror terjadi di Indonesia secara nyata. Jadi kalau sekarang ia memberikan bantuan terkait dengan organisasi yang diduga terkait dalam jaringan terorisme, apakah itu sesuatu yang disengaja atau tidak? Apalagi dalam penjelasannya Fadly secara jelas berusaha menunjukkan bahwa ia tidak tahu menahu soal HASI. Dia berusaha menunjukkan bahwa ia hanya berurusan dengan Indonesia Peduli untuk Syam yang dipimpin tokoh-tokoh masyarakat seperti Bahtiar Nasir dan Mustafa Nahra. Ia mengabaikan fakta bahwa ia pernah saling bersaut di Twitter dengan HASI. Padahal kunci persoalan justru ada di HASI. Sekedar catatan, HASI didirikan pada 2011 oleh Bambang Sukirno alias Abu Zahra dan Angga Dimas Persada. Dua-duanya kader JI, Jamaah Islamiyah. Jamaah Islamiyah sendiri adalah organisasi teroris yang bertanggung jawab atas berbagai aksi terorisme seperti rangkaian bom gereja dan juga bom Bali tahun 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang dari 27 negara. HASI menggalang dana di Lampung, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, dan Makassar. Mereka beroperasi di belakang kedok aksi kemanusiaan dan pelayanan kesehatan di wilayah konflik dan bencana alam lingkup nasional maupun internasional. Namun diketahui dana yang terkumpul kemudian juga disalurkan untuk membantu aksi teroris. Sejak pertengahan 2013, HASI telah terlibat dalam sejumlah kegiatan untuk mendukung perekrutan dan perjalanan teroris asing JI ke Suriah. HASI juga mendukung anggota JI yang dikirim untuk pelatihan militer dan bergabung dengan teroris Suriah. Karena itulah, plus juga karena keterkaitan mereka dengan Al-Qaeda, HASI dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh PBB sejak 2015. Pada tahun itu juga HASI dinyatakan sebagai daftar terduga teroris oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pemerintah Indonesia juga membekukan aset HASI sejak 2015. Dalam dokumen PBB tersebut, HASI disebut berpartisipasi dalam pembiayaan, perencanaan, memfasilitasi, mempersiapkan, atau melakukan kegiatan mendukung perekrutan, tindakan, atau kegiatan jemaah Islamiyah lainnya. Jadi mungkinkah Fadly Zon tidak menyadari bahwa ia sedang berurusan dengan jaringan terorisme? Jawabannya mungkin saja. Mungkin saja Fadly sedemikian sembrononya sehingga dia tak memiliki informasi tentang dengan siapa dia bekerja sama. Namun kalau ini yang terjadi pun kita perlu khawatir. Ketidakpedulian seperti yang dipertunjukkan Fadly adalah lahan yang subur bagi bersemainya terorisme di Indonesia. Di satu sisi, Fadly membangun ketidakpercayaan publik tentang ancaman teror dan bahkan tentang kejahatan negara dan polisi. Di sisi lain, dengan mudah dia dimanfaatkan oleh jaringan teroris untuk tujuan-tujuan biadab mereka. Karena itu Bung Fadly, selalu gunakan akal sehat. Karena kalau Anda tidak gunakan akal sehat, negara ini tidak selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.